Tapi sebelum saya tutup, saya minta waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Halaman duduk dan rapi, udah, jangan bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA. Izinkan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang Habib Rizik dan Bahar Smith yang ngamuk karena gelar kehabibannya sudah di ujung tanduk, sudah mulai tidak diakui, sudah mulai tidak dihormati. Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu bomengan. Di mana kita semua Habib ini pada awalnya disebut gelar untuk keturunan Nabi. Ya, kita semua tahu jika dari awal itu yang namanya Habib itu keturunan Nabi. Padahal ada Syarif, Syarifah, Sayyid, Sayyidah. Tapi di kalangan rakyat Indonesia, umat Islam pada umumnya, umat Islam pada khususnya, bahwa Habib itu keturunan Nabi. Namun seiring berjalan dengan waktu, seiring berjalan meskipun pelan-pelan, tapi mulai menemukan titik terang. Ternyata istilah Habib ini cuma ada di daerah Yaman. Di daerah-daerah yang lain nggak ada. Jadi kalau ada Habib Rizik, pasti orang Yaman. Habib Bahar, pasti orang Yaman. Orang Yaman itu rata-rata termasuk ke dalam Bani Ba'alawi, keturunan Ba'alawi. Karena kedoknya sudah mulai terbongkar,
maka tentu saja khususnya Rizik Syihab Bahar Smith, umumnya Habib-Habib yang ada di Indonesia merasa terganggu, merasa terancam, merasa terintimidasi, merasa terzolimi. Bahkan Habib Rizik itu sampai mengatakan bahwa para wali songo ini kebo. Keturunan wali songo ini kebo. Bahar Smith pun mengatakan kata-kata binatang. Padahal kalau kita mau jujur, kalau kita mau intelek, ketika fakta ilmiah yang dihidangkan, yang disajikan, yang dikabarkan, yang diberikan, yang dipiralkan oleh Kiai Imad bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi, maka seyogianya kubu Ba'alawi itu menjawab lagi dengan bukti yang kuat. Karena Kiai Imad ini nggak sembarangan. Berbagai macam kitab dibuka, berbagai macam referensi dibuka, berbagai macam sejarah dibuka, akhirnya buka-bukaan dan terbuka kalau Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi. Bahkan kata Kiai Imad, ya kalau misalkan pengen gampangnya, agar gelar Habib ini benar-benar tidak menyesatkan umat, ya silakan tes DNA. Kalau membuktikan secara ilmiah, dibantah dengan ilmiah repot. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang sanggup, tidak semua orang mampu. Maka yang harus dilakukan oleh Bani Alawiyah, oleh Habib-Habib keturunan Alawiyah, tes DNA paling gampang. Kiai Imad siap memfasilitasi gratis. Syukur-syukur bisa membuktikan secara ilmiah. Jangan teriak-teriak Syiah, jangan keluar sana, keluar sini, ancam sana, ancam sini. Nggak lucu, bro. Kalau berani datang ke Kiai Imad, berikan bukti-bukti ilmiah, berikan kitab-kitab yang dipunyai, berikan babat, bibit, bubut, bebet, bobot, brat, blet, brot. Robito Alawiyah sebagai kelurahannya para Habib datang dong ke Kiai Imad, verifikasi. Ribuan Habib yang ada di Indonesia oleh Robito Alawiyah dipanggil, bikin tes DNA. Paling gampang. Karena keturunan Nabi dari para keturunan Wali Songo itu semuanya sudah tes DNA. Dan mereka sah juga meyakinkan kalau para keturunan Wali Songo ini adalah keturunan Nabi. Gentle, bro. Keturunan Sunan Ampel sudah tes DNA. Keturunan Sunan Gunung Jati tes DNA. Keturunan Sunan Kalijaga tes DNA. Pokoknya keturunan 9 wali udah pada tes DNA dan akur bahwa mereka merupakan keturunan Nabi. Makanya akhlaknya beda, Bu.
Kalau keturunan Nabi itu akhlaknya beda. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Meneladani Rasulullah. Ketika disentil oleh Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Siraj bahwa Sunan Gunung Jati bukan merupakan apa? Nama teh poho deui ai. Ketika Kiai Haji Said Akil Siraj menyentil bahwa Sunan Gunung Jati itu ada silsilah hampir sama dengan Yaman, tapi bukan di Yaman. Para keturunan Wali Songo ini tidak marah-marah, tidak mencak-mencak, tidak ngamuk, malah rembuk. Dicek lagi nasabnya, dibuka kitabnya, apakah Sunan Gunung Jati ini keturunan Yaman atau bukan? Nggak perlu ribut, santai-santai aja. Ada yang nyentil, diskusi, buka kitab, cek nasab, oh ternyata Sunan Gunung Jati memang keturunan Nabi, karena bukan berasal dari Yaman. Beda dengan kubu sebelah, bro. Beda dengan kubu sebelah. Kau bilang kau punya kekerasan, kau bilang siapa beli, kau borong. Saya Bahri Smith mengalir dalam tubuh saya 7 darah Indonesia Timur, 7 darah Republik Indonesia. Saya tantang kamu dengan cara yang keempat, yaitu preman. Fight satu. Ketika Kiai Imad mengatakan bahwa Ba'alawi tidak tersambung kepada Rasulullah, Rizik Syihab mencak-mencak, Rizik Syihab ngeledek. Gak ada yang jawab. Habib, kenapa nggak dijawab ilmiah? Ya, kalau dia ilmiah kita jawab ilmiah, kan kita bilang begal. Dan menuduh mereka itu adalah Habib palsu. Apalagi si Bahar Smith sampai nantang-nantang berkelahi. Dari sini aja udah kelihatan mereka itu siapa, Rizik Syihab itu siapa. Kelakuannya tidak seperti Nabi. Bahar Smith kelakuannya tidak seperti Nabi. Tanpa perlu tes DNA, tanpa perlu tes nasab, mereka memang bukan keturunan Nabi. Alatnya aja brengsek. Sejak kapan Nabi mencak-mencak? Sejak kapan Nabi ngancam? Nabi itu diludahi kalem wae. Ini baru disentil bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Nabi, pada ngamuk. Menjelek-jelekan Kiai Imad, merendahkan Kiai Imad. Yeay, yeay, gitu kan. Orang-orang dungu ya kayak gini, bro. Ketika diberikan fakta ilmiah, bukan dijawab dengan secara ilmiah, malah ngeledek, ngebully, merendahkan. Berarti ilmu mereka itu rendah. Ya mau gimana lagi?
Kiai Imad mempersilahkan kalau misalkan ada yang protes, silakan bawa kitabnya, silakan bawa buktinya. Kita diskusi kan gitu. Gak usah ngamuk, gak usah suudzon, santai-santai aja. Atau misalkan kalau misalkan tidak ingin pusing, ingin gampang, tes DNA. Berani enggak? Habib-habib yang ada di Indonesia berani enggak tes DNA? Gampang, tinggal ditojos rumput, tinggal disuntik, jos beres. Beberapa menit keluar hasilnya. Kalau misalkan terbukti bukan keturunan Nabi, ya sudah, letakkan gelar Habib. Kalau terbukti keturunan Nabi, ya kita pun akan menghormati. Makanya benar kata Kiai Haji Said Akil Siroj, jangan emosi. Ayo diskusi bareng-bareng. Ayo ngobrol bareng-bareng. Ayo tes DNA bareng-bareng. Gak usah negatif thinking, gak usah kuar-kuar kesana kesini. Ayo ngobrol bareng-bareng. Kalau nggak punya kitab, nggak punya bukti, tes DNA bareng-bareng, kan asik. Kalau terbukti benar keturunan Nabi, sah mendapatkan gelar Habib. Kalau tidak terbukti, letakkan gelar Habib. Kan gitu, bro. Gak usah pakai emosi. Oh, itu ngajinya dari kebo katanya. Aduh, siapa yang berani mengatakan kami adalah Habib palsu? Ayo bertarung face to face dengan saya. Wah, bukan gitu coy, itu kiai. Munjeng aing mah dilawan ku aing mah, itu kiai, orang alim. Kalau kiai lawan dengan kealiman, bukan dengan emosi. Kiai Imad itu orang alim, lawan dengan kealiman. Kiai Imad itu orang berilmu, lawan dengan ilmu. Kiai Imad itu orang ilmiah, lawan dengan ilmiah. Jangan emosi. Ampun, aduh. Ya mau gimana lagi, bro, salah sendiri. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakit. Di hati mereka ada kejahatan, Allah tambahkan kejahatannya. Di hati mereka ada kemunafikan, Allah tambahkan kemunafikannya. Di hati mereka ada kepalsuan, Allah tambahkan kepalsuannya, sehingga terungkap sekarang. Ternyata Habib-Habib yang ada di Indonesia bodong, palsu. Tidak tersambung kepada Nabi. Memang Kiai Imad tidak mengatakan Habib-Habib di Indonesia bodong. Habib-Habib di Indonesia tidak jelas, tidak mengatakan Kiai Imad. Kata-katanya cuman dalam perdebatan. Berarti lagi nunggu bukti. Ini saya punya bukti nih bahwa Ba'alawi tidak tersambung kepada Nabi. Nah, tinggal Ba'alawi membantah. Punya enggak bukti yang bisa membantah klaim Kiai Imad? Kalau punya, ayo ngobrol. Kalau punya, ayo berikan. Biar sama-sama enak gitu. Karena Bahar Smith itu sudah menuduh bahwa keturunan Wali Songo itu bukan keturunan Nabi.
Nah sekarang dibalas oleh para keturunan Wali Songo. Nih gue sudah membuktikan, gue sudah tes DNA bahwa gue adalah keturunan Nabi. Nah sekarang bagian lu itu bukan keturunan Nabi. Mana buktinya? Dari mana ente dapat gelar Habib? Cek asal usulnya, kan begitu bro. Sampai sekarang gak ada satupun yang berani tes DNA. Tidak ada satupun yang berani bawa bukti dan data untuk membantah karya ilmiah Kiai Imad. Bisa mereka ya cuma gitu bro. Gibah sana, gibah sini, fitnah sana, fitnah sini. Jelek-jelekan sana, jelek-jelekan sini, hina sana, hina sini. Masa keturunan Nabi kayak gini? Kan gak mungkin. Rizik Syihab, Bahar Smith, dan Habib-Habib TikToker. Habib-Habib TikToker, aduh ampun. Gak ada, ditunggu oleh Kiai Imad. Berhari-hari, berminggu-minggu kagak ada yang nongol. Malah mengatakan bahwa keturunan Wali Songo ini bukan Habib, bukan keturunan Nabi. Itu mah akal-akalan katanya. Habib asli itu Rizik Syihab, Bahar Smith, Ba'alawi itu Habib asli. Ketua Nabi yang asli katanya. Ya nggak masalah kalau klaim, nggak masalah kalau klaim. Tapi kan buktinya mana? Tes DNA berani ndak? Kan gitu. Ternyata nggak berani, berarti bodong gelar Habibnya. Kalau nggak berani itu bodong. Kalau nggak berani itu palsu. Kalau nggak berani itu akal-akalan. Jadi Habib cuma untuk duit. Ngaku nasab demi nasib. Apalagi sekarang mau pilpres bahaya. Habib-habib Ba'alawi itu kebanyakan. Habib-habib Ba'alawi itu kebanyakan. Dukung Anies, dukung Prabowo. Makanya berkah buat Ganjar. Habib-habib dibongkar kedok aslinya. Ngamuk bro. Ada videonya tuh Bahar Smith, Rizik Syihab. Kayak anak kecil bro. Aduh ampun. Memang disconnected, tidak tersambung memang tidak tersambung. Zapra Cilacap Padergo siap. Nah itu karena tes rajin orang Agus Kurnia. Mantap, ini yang dinanti live usaha siap, terima kasih. Assalamualaikum Gos. Bumi Loro saya hadir. Wah siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bias Sinar, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paswatir, lanjut Pro, petinggi NU nggak ada yang mampu menyelesaikan masalah nasab Ba'alawi. Ada apa Pro? Kenapa pengurus NU tidak ada yang sanggup menyelesaikan permasalahan Ba'alawi? Karena ilmunya gak nyampe.